Kirain kemana, rupanya masih di situ, diem aja dia. Awas luka tanduknya. Kalau udah jumpa air lupa makan dia. Main air terus. Ya kah? Sinilah. Awas luka. Luka nanti lo. Kan tengok tuh ngelilit kan. Sini. Saya juga bingung teman-teman ya, di Indonesia ini ya. Bingung sama hukumnya itu loh. Banyak yang gimana ya, melestarikan satwa supaya nggak punah, malah dijatuhi hukuman dan denda ya kan. Tapi pemburu malah semena-mena aja berbuat ya kan, hingga membuat kepunahan. Itu malah dibiarin aja. Bahkan di setiap wilayah ya di Indonesia ini, kalau menurut saya itu ada pemburunya. Bahkan berburu malah dijadikan sebagai tradisi di sebagian daerah. Dan yang saya bingung kok malah dipublikasikan gitu. Itu terus hukum itu kok terus diem aja, bukannya diproses perburuan kayak gitu. Sementara bagi kita yang menyelamatkan, yang melestarikan, yang berniat melestarikan gitu ya kan, malah dijatuhi hukuman dan denda. Itu yang membuat saya bingung malahan teman-teman. Kok bisa gitu hukum di Indonesia ini gitu. Ya kayak pihak konservasi aja lah ya kan, yang saya lihat. Pihak konservasi ya, saya nggak menyalahkan sih, tapi ya sebenarnya ya memang begitu kenyataannya sih kayaknya. Pihak konservasi ya kan, mereka adalah pihak yang melindungi satwa dan alam ya kan. Tapi coba kita lihat, coba kita perhatikan, mereka yang berada di bagian itu ada nggak melestarikan, bukan melestarikan sih, melestarikan ada sih ya kan. Pelepasan satwa itu ada nggak? Coba kita perhatikan. Ada pun paling cuma berapa gelintir aja kan, yang menunjukkan di publik gitu. Yang kita lihat lah di wilayah-wilayah kita sendiri masing-masing ya kan. Kita sendiri bisa merasakan ya kan, gimana tingkah pola para pihak konservasi di Indonesia ini gitu. Ya paling yang dilepas liarkan kembali ke alam itu ya paling ya cuma seberapa lah ya kan. Terus yang diburu
Mereka melepaskan paling cuma 10 ekor, tapi yang diburu dalam sebulannya itu bisa sampai lebih puluhan ekor gitu. Inilah seumpama ya kan, di satu negara Indonesia ya, bukan di salah satu, di satu negara Indonesia, misalnya dalam 1 tahun ini melepas liarkan 10 ekor rusa gitu ya kan, melepas liarkan 10 ekor rusa tahun ini, itu misalnya ya kan. Tapi yang berburu setiap hari berkeliaran di hutan. Kalau dalam satu negara ini cuma melepas liarkan 10 ekor 1 tahunnya, sementara yang berburu dalam setiap wilayah 1 bulannya aja bisa puluhan ekor. Ya kan? Gimana nggak punah? Sementara kita yang menyelamatkan masyarakat biasa seperti saya lah ya kan, kayak masyarakat kecil yang melestarikan, seandainya tanpa sepengetahuan mereka terus dihukum, gimana dengan pemburunya yang malah membunuh, kok malah dibiarin gitu. Itu yang saya heran. Emang sih faktor utamanya ya, kalau menurut saya ya akibat maraknya penjualan senjata ya. Itu sih kalau menurut saya. Itu yang membuat pengaruh satwa ini menjadi punah gitu. Bingung saya. Jadi kan saya ini apa yang saya lakukan ini kan udah diketahui dengan pihak konservasi dari Singapura ya kan. Jadi saya sering berkomunikasi gitu kan. Dia juga bingung dengan hukum yang ada di Indonesia ini gitu. Dia bingung dengan hukum yang ada di Indonesia. Kok bisa begitu gitu. Kok malah rusa sambar yang di Singapura sana sangat dilindungi, bahkan bukan cuma rusa sambar aja yang dilindungi kalau di Singapura ya kan. Tapi di Indonesia kok malah dijadikan santapan gitu. Sebenarnya kalau untuk santapan itu udah disediakan, yaitu rusa timorensis. Itu sih rusa potong. Itu bukan hewan yang dilindungi. Itu adalah rusa potong. Tapi kalau rusa sambar itu adalah hewan yang dilindungi. Tapi ya walaupun hewan dilindungi ya kan, kalau di Indonesia dibuat kayak gini, gimana coba? Jadi karena saya udah terhubung sama pihak konservasi dari Singapura itu ya kan, ya beliau juga sering kirim-kirim foto, kirim-kirim video gimana rusa-rusa sambar di Singapura itu ya kan. Itu ya di kota itu ya bebas saja sih rusanya. Kadang malam hari makan dia di taman kota itu. Bebas saja. Coba kalau di Indonesia, jangankan di kota, di kampung aja kelihatan rusa lewat kalau nggak langsung diburu. Itu yang bingung saya. Bahkan di sini ya saya teman-teman ya. Beberapa tahun belakangan ini kalau saya jumpa jejak rusa di jalan langsung saya hapus, saya tutupin. Karena saya takutnya nanti bakal diburu juga sama mereka kan. Langsung saya tutupin. Kadang kan saya keluar itu kan bawa motor itu kan sambil perhatiin itu jalan kan. Karena jalan di sini kan sulit gitu kan. Jadi kalau ada jejak-jejak rusa yang ada di jalan itu langsung saya tutupin gitu. Jaka malah makanin kulit kayu aja. Itu kulit kayu yang biasanya teman-teman. Kulit kayu yang biasa saya taruh di dalam ya kan. Dahan-dahan kayu yang saya taruh di dalam itu kan batangnya itu. Itu yang dimakan sama dia. Burung itu, nak burung. Burung itu.
Dan kalau menurut saya sih Indonesia itu sebenarnya istimewa. Banyak satwa yang ditemukan di Indonesia ya kan. Sepanjang Nusantara ini ya kan. Beragam satwanya. Tapi coba lihat, satwa-satwa endemik Indonesia itu udah banyak banget berkurangnya. Jauh berkurang. Beginilah Jaka kalau udah jumpa air, udah ketemu air. Ya di sini ya kan, kayak ayam hutan aja di sini nggak ada loh teman-teman. Padahal dulu atau baru-baru saya masuk kemari itu ada. Ya nggak banyak sih, walaupun nggak banyak kan ada, tapi sekarang sama sekali nggak ada. Ya gitulah, bingung kita sama tingkah polanya manusia zaman sekarang ya. Dan juga hukum di Indonesia ini yang bikin kita bingung. Aneh hukum zaman sekarang. Dan ini ya teman-teman ya, saya memelihara Jaka ini. Ya, kebetulan aja saya tinggalnya itu di sini. Jauh dari kampung dan akses jalan menuju kemari itu emang juga sulit. Makanya Jakanya itu aman-aman aja, nggak disita gitu. Dari situlah yang saya katakan kemarin ya, bahwasannya saya tuh kalau dilaporin itu nggak takut. Ya karena saya melakukan ini tuh sebelumnya itu udah saya pikirkan gitu loh teman-teman. Ya kan, ya kalau emang ya orang-orang yang berpikir ke depannya itu ya seharusnya kalau kita mau melakukan itu ya berpikir dulu, memang harus begitu kan seharusnya kan teman-teman kan. Jadi sebelum saya merawat Jaka ini sebenarnya itu langsung aja sih teman-teman ya. Langsung saya kepikiran di situ waktu saya ngelihat Jakanya itu udah dibayarin sama adik saya gitu kan. Jadi ya langsung otak saya langsung berpikir gimana caranya gitu kan. Ya awalnya sih orang tua saya itu takut sih, orang tua saya sih. Tapi kalau saya sih waktu itu udah langsung udah tercerna langsung di otak saya ya kan. Jadi saya lanjutin aja. Bukan pihak BKSDA itu nggak tahu, udah tahu. Pihak BKSDA itu udah pernah datang kemari teman-teman. Nih ya di sini saya jelasin ya kan. Jadi kan pernah saya katakan bahwa Jaka itu pernah sakit ya kan, pernah diare. Sebelum diare itu 3 hari sebelumnya kalau nggak salah, itu pihak BKSDA itu udah datang kemari. Bahkan Jakanya waktu itu masih kecil loh, masih bisa kalau dibawa pakai motor. Cuman waktu itu ya kan, kenapa pihak BKSDA itu bisa nyampe kemari, ada yang laporin bahwasannya saya itu memelihara si belang gitu. Saya yakin sih si pelapor ini mau mengambil si Jaka ini gitu, mau menyerobot si Jaka dari saya gitu. Saya berpikirnya gitu sih kalau menurut saya. Jadi di surat tugas mereka itu kan mereka waktu datang kemari itu nggak ditunjukkan sih surat tugasnya. Setelah mereka pulang dari sini ya kan, beberapa hari setelah kejadian itu
kan mereka kasih kontak ke saya ya kan, kasih nomor ke saya, lalu saya hubungin. Udah itu dikirim surat tugasnya. Emang bener sih tanggalnya emang begitu, tapi saya nggak tahu juga apakah itu rekayasa atau enggak gitu. Tapi emang sih kalau yang datang itu emang pihak dari BKSDA, karena di Facebook juga kita berteman ya kan. Saya lihat aktivitas beliau saya lihat di Facebook, ya dia emang pihak KSDA sih, pihak konservasi. Tengok nih, nyangkut. Udah ah. Jadi beliau pernah datang ya. Sebenarnya waktu itu sih nggak ada saya rasa takut, sama sekali saya nggak ada rasa takut, karena saya awalnya tuh nggak tahu kan kalau mereka itu pihak dari KSDA gitu. Taunya saya itu udah beberapa menit ya kan di rumah udah ngobrol-ngobrol, taunya yang satunya itu ternyata nenteng senjata gitu, itu taunya saya kan. Udah itu udah lama ngobrol baru mereka menjelaskan bahwa mereka itu pihak BKSDA gitu. Tapi ya alhamdulillahnya mereka mengizinkan saya untuk tetap merawat jaka, cuman dengan beberapa syarat gitu kan. Tidak boleh saya jual, ya tidak boleh dipotong. Ya itu memang udah niat saya dari awal, saya bilang gitu kan. Kalau untuk dijual saya nggak pernah punya niat untuk menjual jaka, nggak ada niat saya untuk jual jaka, saya bilang gitu kan. Lagian di sini saya juga ingin supaya dia tetap hidup gitu. Kalau emang dia saya nggak berniat seperti itu, kenapa nggak saya biarin aja dipotong sama warga waktu mereka baru dapat gitu kan. Jadi akhirnya ya saya dimintain surat keterangan juga ya kan, surat perjanjian lah gitu ya kan. Tapi ya gitulah, bingung saya juga ya kan. Tapi ya alhamdulillah aman-aman aja kok teman-teman. Alhamdulillahnya aman-aman aja, sama pihak KSDA juga kita masih tetap berhubungan. Cuman ya saya yang masih tetap bingung ya soal hukum sih. Kalau di Indonesia ini hukum tentang satwa dan hukum-hukum lainnya lah, kayak undang-undang ya kan. Undang-undang itu udah banyak kali perubahannya, yang gini gitu, pasal gini pasal gitu, aduh bikin ribet. Ya sekarang saya jalannya aja. Jorok di sini lumpur nak. Sana yuk di atas tadi yuk. Sana deras airnya. Ya kita perhatikan lah ya teman-teman ya. Di Indonesia ini apa yang nggak diburu coba? Semua diburu. Baik yang dilindungi, yang nggak dilindungi, habis. Kayak yang apa ya kan? Para pecinta burung ya kan. Coba perhatikan. Sampai burung perenjak juga diikat. Tingkat burung perenjak ya kan, itu diperangkap, dijebak, diperdagangkan. Gimana coba? Dulu waktu saya masih kecil ya kan, masih remaja, itu burung kacer itu ya kan, dimana-mana ada. Sekarang dimana coba mau melihat burung kacer yang di alam liar? Di PT lah yang aman. Kalau di PT aman sih,
burung kacar doang sih. Coba kalau ada rusanya, mana kan aman, habisnya lah ditayap orang itu. Kayak gitulah makannya dia, makan dikit menung. Nggak usah ke bawah lah, nggak ada yang dalam di bawah. Ya kak, nggak usah ke bawah. Sini. Malah mau ke bawah dia.